Pernahkah kamu bertanya, kenapa aku? Mungkin bahkan hari ini kamu sempat mengucapkannya, walau hanya dalam hati. Kenapa aku? Kenapa sekarang? Kenapa hidup rasanya tidak pernah memberi jeda? Kamu telah mencoba, percaya, berharap, berjuang, tapi hidup tetap saja seperti benang kusut yang tak kunjung bisa diurai. Dan di tengah keheningan, semesta terasa diam, seolah semuanya menolak memberi jawaban. Aku tahu perasaan itu. Perasaan seperti semesta sedang melawanmu. Bukan hanya menantang, tapi benar-benar mencabut satu persatu yang pernah kamu andalkan, hingga yang tersisa hanyalah serpihan. Ada titik dalam luka, di mana rasa sakit sudah tak lagi menyengat. Ia hanya melelahkan. Iman mulai rapuh, harapan seperti bayangan yang terus menjauh. Dan kamu mulai bertanya, apakah semua ini sungguh ada maksudnya? Atau hanya permainan kejam dari hidup? Namun dengarkan ini baik-baik. Jika kamu masih bertahan, jika kamu masih mencari, meski dengan sisa tenaga, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena ada sesuatu yang lebih besar dalam dirimu, sesuatu yang bahkan dunia pun tidak bisa lihat. Kamu mungkin tidak mencari karena harapan, tapi karena kamu tahu, di titik tertentu, tidak mencari pun bukanlah pilihan. Dalam keretakanmu ada keaslian. Dalam patahmu ada suara yang mulai terdengar. Bukan suara bising dari luar, tapi suara yang datang dari dalam. Yang berkata, semua ini bukan sia-sia. Bahwa sakitmu bukan hukuman. Bahwa kehancuran yang kamu alami mungkin adalah fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih kuat. Luka itu tidak datang sebagai tamu yang diundang. Ia datang sebagai pencuri, mencuri ketenangan, logika, dan arah. Tapi di balik kekacauan itu, ada keteraturan yang tak bisa dilihat mata manusia. Semesta tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Setiap keterlambatan, setiap penolakan, setiap kehilangan membawa makna. Bahkan jika makna itu butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Dunia menyuruhmu menghindari sakit. Tapi semesta bekerja bukan dengan kenyamanan, melainkan dengan pembentukan. Rasa sakit bukan siksaan, melainkan proses. Api yang memurnikan, bukan pedang yang menghancurkan. Untuk menjadi tempat bagi kebenaran, jiwamu harus dikosongkan lebih dulu dari segala yang palsu. Sebelum kau menjadi suaka, kamu harus terlebih dulu dibersihkan. Ingat ini, benih tumbuh dalam gelap. Kepompong larut dalam kesunyian sebelum berubah jadi kupu-kupu. Proses menjadi seringkali tampak seperti proses hancur. Kamu mungkin hanya melihat reruntuhan dalam hidupmu. Tapi dalam reruntuhan itu, ada akar-akar baru yang mulai tumbuh. Tak terlihat, tak dipuji, tapi tumbuh dengan pasti. Setiap luka bisa menjadi pupuk bagi kebijaksanaan. Setiap sunyi melatihmu mendengar dengan lebih dalam. Dan perlahan, jiwamu mulai membentuk dirinya, bukan berdasarkan apa yang dulu ia punya, tapi berdasarkan siapa ia sedang menjadi. Nyeri itu sendiri menjadi arsitek kedalaman. Ada sejenis luka. Luka yang tak berdarah, tapi menyesak. Luka yang tak terlihat, tapi mampu melumpuhkan keyakinan dan harga diri. Namanya luka kegagalan. Dan meskipun menyakitkan, luka ini bisa menjadi awal dari transformasi hidupmu. Kamu sudah mencoba, kamu sudah berikan segalanya, tenaga, waktu, hati, tapi hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Dunia seperti berkata, usahamu tidak cukup. Dan dari sana, pelan-pelan kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Muncul suara dalam kepala, suara yang melemahkan. Aku gagal, aku bodoh, semua ini sia-sia. Tapi dengar ini baik-baik, kegagalan bukanlah tanda bahwa kamu tak layak. Kegagalan adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti mengukur hidup berdasarkan validasi dan pencapaian. Panggilan untuk kembali ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengenali ulang siapa dirimu saat segalanya runtuh. Kamu tidak gagal karena kamu lemah. Kamu tidak gagal karena kamu tidak cukup. Kamu gagal karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dibentuk, bukan oleh kemenangan, tapi oleh kehilangan. Karena justru di titik paling rendah, kamu bisa mulai membangun sesuatu yang lebih sejati. Kegagalan sedang merobohkan ego, agar kamu bisa membangun ulang kehidupan, bukan di atas ambisi kosong, tapi di atas pondasi keikhlasan dan kebijaksanaan. Luka kegagalan bisa membuatmu merasa hancur, tapi juga bisa menjadi titik balik. Karena tidak semua yang runtuh berarti berakhir.
Ada yang runtuh agar bisa dibentuk kembali dengan bentuk yang lebih kuat, lebih dalam, lebih utuh. Dan jika kamu berani tinggal di dalam luka itu, tidak buru-buru lari, tidak segera menutupnya dengan pencitraan, kamu akan menemukan sesuatu: kedewasaan, keikhlasan, keteguhan. 3 hal yang tidak lahir dari kemenangan instan, tapi dari proses jatuh dan bangkit berkali-kali. Maka jika hari ini kamu sedang gagal, jangan buru-buru menyerah. Karena kegagalan ini bisa jadi pintu menuju versi dirimu yang selama ini tersembunyi. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih jujur, lebih nyata, dan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah kekuatan luka kegagalan. Ia menyakitkan, tapi jika kamu izinkan, ia bisa menjadi guru terbaik yang pernah kamu miliki. Dan dari sanalah transformasi dimulai. Saat kamu berada dalam penderitaan, egomu mulai menghilang. Dan di sanalah kamu mulai mendengar sesuatu yang lebih tua dari semua ini. Sesuatu yang tidak tergantung pada keadaan. Semesta tidak terburu-buru membentuk takdir. Ia bukan mencari kesuksesan instan, tapi makna yang tahan lama. Maka ia mengukir perlahan, dengan sabar, dan kadang menyakitkan. Semakin kamu merasa kosong, semakin besar ruang untuk diisi sesuatu yang abadi. Apa yang tampak sebagai kehilangan mungkin adalah perlindungan. Apa yang tampak seperti kegagalan mungkin justru fondasi yang sesungguhnya. Patah di tangan semesta bukan akhir cerita. Itu awal pewahyuan. Saat semua hal yang kamu kenal terlepas, saat tanganmu kosong, sesuatu yang luar biasa mulai terbentuk. Kejernihan, kedalaman, tujuan. Kamu tidak dikubur, kamu sedang ditanam, dan musim yang kamu tidak pilih ini adalah ladang tempat akarmu mulai menancap. Tanpa tepuk tangan, tanpa panggung, tapi nyata. Api tidak meminta izin, tapi dalam panasnya ada penyucian. Semua yang palsu akan terbakar. Ambisi yang lahir dari ego, rencana tanpa arah ilahi, keterikatan yang kamu pikir adalah identitas. Semuanya larut dalam nyala, dan yang tersisa hanyalah yang tidak bisa diambil. Iman yang tidak bergantung pada hasil, kedekatan yang tidak menuntut jawaban, dan tujuan yang tidak runtuh karena tekanan. Dalam nyala luka, karaktermu bukan hanya diuji, ia dibentuk ulang. Kamu mulai tahu apa yang benar-benar punya bobot abadi dan apa yang selama ini cuma hiasan. Ada kebenaran yang hanya bisa dibawa oleh bekas luka. Bukan karena ia rumit, tapi karena ia harus dirasakan untuk bisa dimengerti. Kata-kata dari kenyamanan seringkali terasa hampa bagi yang sedang sakit. Tapi kata-kata dari nyala luka membawa gema yang menembus jiwa. Kamu tidak perlu bicara keras, kamu hanya perlu hidup dari kedalaman. Dan dunia akan mendengarkan, bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu otentik. Karena kamu tidak hanya tahu cerita tentang badai, kamu telah berdiri di tengahnya. Luka tidak menghapus siapa dirimu, ia mengungkapkannya. Kamu jadi bukti bahwa luka bisa jadi terang, bahwa kehancuran bisa jadi kebangkitan, bahwa kamu tidak dibentuk untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi nyata. Dunia mungkin mengejar kesempurnaan, tapi semesta memilih utusannya dari mereka yang terluka, yang telah jatuh, tapi tetap bangkit tanpa membawa kepahitan. Mereka yang terluka dan sembuh tidak hanya menjadi pribadi yang utuh. Mereka menjadi cahaya, bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka nyata. Dan dalam dunia yang terlalu sibuk berpura-pura, keaslian adalah cahaya. Sembuh bukan berarti lupa, tapi menyusun kembali, mengubah arti luka, mengubah trauma menjadi pesan, mengubah bekas luka menjadi kompas. Kamu jadi bukti bahwa sakit bukan kata terakhir, tapi awal dari kisah yang benar-benar berarti. Sekarang kamu tidak lagi mengejar untuk dimengerti. Kamu hadir, dan kehadiranmu menjadi pesan. Kamu tidak lagi berjuang untuk terlihat. Kamu telah menjadi terang, bukan karena kamu mencoba bersinar, tapi karena kamu telah menyala, tanpa sadar, tanpa paksaan. Setelah kehancuran, muncul versi baru dari dirimu. Lebih tenang, lebih bijaksana, lebih penuh. Dan meskipun bentuk hidupmu tidak kembali seperti dulu, kamu menjadi lebih utuh dari sebelumnya. Cahaya sekarang menyelinap dari celah-celahmu, dan dalam celah itu orang lain melihat harapan. Mereka yang bertemu kamu sekarang tidak hanya bertemu seseorang. Mereka bertemu kehadiran, sebuah bukti hidup bahwa nyala tidak memusnahkan, tapi membentuk.
bahwa diam semesta bukan ketidakhadiran, tapi keintiman. Dan ketika kamu berjalan dengan luka yang telah berubah menjadi kekuatan, kamu tidak hanya berjalan untuk dirimu sendiri. Kamu menjadi peta bagi mereka yang masih tersesat. Kamu menjadi bukti bahwa jalan itu ada, bahwa mereka juga bisa pulih. Jadi jika hari ini kamu merasa tersesat, ingatlah, kamu tidak sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan bangkit. Bukan sebagai versi lama yang diperbaiki, tapi sebagai versi baru yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sejati dari sebelumnya. Dan bila kamu merasakan narasi ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bantu sebarkan cahaya ini ke mereka yang mungkin sedang dalam kegelapan. Tekan like, bagikan ke sahabatmu, dan subscribe agar kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Karena kamu tidak sendirian. Dan ini baru permulaan.